Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar tentang materi beriman kepada Rasul Allah. Setelah menyimak video ini, teman-teman diharapkan mampu 1. Menjelaskan pengertian beriman kepada Rasul Allah dengan benar. Yang kedua, menjelaskan pokok-pokok persoalan tentang kewajiban beriman kepada para Rasul dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan keimanan kepada Nabi Muhammad SAW dengan benar. Dan yang keempat, mengimplementasikan keimanan kepada Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Dikisahkan setelah Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu pertama di Gua Hira, beliau segera pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, dalam keadaan gemetar karena takut, dia meminta agar Khadijah menyelimutinya. Selimuti aku, ujarnya. Khadijah berusaha menenangkan bahwa kejadian yang dialaminya pasti baik. Khadijah yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan kebaikan-kebaikan Muhammad kepada manusia. Khadijah segera membawanya kepada Waraqah bin Naufal, seorang yang mengerti ajaran Yahudi dan Nasrani. Waraqah menjelaskan bahwa yang datang kepada Muhammad itu adalah malaikat Jibril, seperti yang pernah diturunkan Allah kepada Nabi Musa sebelumnya. Hadis riwayat Bukhari. Nabi dan Rasul yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat malaikat Jibril itu bukan hanya Nabi Muhammad SAW, akan tetapi ada para rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelumnya. Sebagaimana wajib mengimani Nabi Muhammad SAW, kita juga wajib mengimani mereka. Bagaimana cara mengimani para nabi itu? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Pengertian beriman kepada Rasul Allah. Rasul dalam bahasa Arab artinya seorang utusan. Maka Rasul berarti orang yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diperintahkan untuk menyampaikannya kepada manusia. Jika mendapat wahyu tetapi tidak diperintahkan untuk menyampaikannya kepada manusia, disebut nabi. Beriman kepada Rasul berarti membenarkan dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus Rasul kepada setiap umat untuk mengajak mereka agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukannya. Adapun kandungan risalah para Rasul, yang pertama mengajarkan tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengenalkan kepada manusia perkara-perkara gaib yang wajib diimani. Perkara gaib itu jika tidak dikenalkan oleh para Rasul, manusia tidak akan pernah mengetahuinya. Yang ketiga, menyampaikan perintah dan larangan Allah kepada manusia. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan manusia, Dia Maha Tahu ajaran terbaik yang harus menjadi pedoman hidup manusia. Cara beriman kepada Rasul Allah. 1. Meyakini bahwa Rasul adalah laki-laki yang memiliki sifat-sifat kemanusiaan seperti makan, minum, menikah, berketurunan, terkadang sakit, dan meninggal. Yang kedua, meyakini bahwa mereka memiliki sifat-sifat kesempurnaan seperti paling sempurna akhlak, ilmu, dan amalnya dibandingkan dengan manusia-manusia lain, serta dijaga oleh Allah atau maksum dari sifat-sifat yang tercela. Yang ketiga, meyakini bahwa mereka tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan. Mereka tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat, tidak bisa mempengaruhi kehendak Allah, dan tidak mengetahui perkara-perkara gaib kecuali yang diajarkan Allah kepada mereka. 4. Meyakini bahwa ajaran agama yang dibawa oleh para rasul adalah benar berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka memiliki sifat amanah sehingga mampu menyampaikan semua ajaran yang diterima dari Allah, tidak mengubahnya dan tidak menambahkan sesuatu yang tidak berasal darinya. Yang kelima, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihkan sebagian rasul dari rasul yang lain. Akan tetapi tidak boleh mengingkari seorang pun dari nabi dan rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis yang sahih. Karena mengingkari salah seorang dari mereka hukumnya adalah kufur. Yang keenam, meyakini bahwa Allah menguatkan mereka dengan sebagian mukjizat yang menunjukkan kebenaran mereka sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tahukah kalian apa itu mukjizat? Mukjizat adalah kejadian-kejadian luar biasa yang diberikan Allah kepada para nabi dan rasulnya, sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa sebagai bukti atas kebenarannya sebagai utusan Allah. Contoh mukjizat para nabi dan rasul adalah A. Tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular.
B. Nabi Isa menghidupkan orang yang sudah mati atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Di bawah ini adalah perkara-perkara yang wajib diyakini dalam rangka beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, meyakini bahwa Nabi Muhammad bin Abdullah adalah seorang nabi dan rasul Allah serta manusia terbaik yang menjadi pilihannya. Yang kedua, meyakini bahwa ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW menghapus ajaran para nabi sebelumnya. Oleh karena itu, keimanan kepada para nabi sebelumnya menjadi batal jika tidak disertai dengan keimanan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir dan tidak ada nabi setelahnya. Oleh karena itu, meyakini ada seorang nabi yang diutus setelah Nabi Muhammad membuatnya menjadi kufur. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kalian, namun dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Quran Surah Al-Ahzab ayat 40. Yang keempat, meyakini bahwa agama yang dibawanya berlaku untuk seluruh manusia hingga akhir zaman. Firman Allah, kami tidak mengutus engkau, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Quran Surah Saba ayat 28. Yang kelima, membenarkan perkara yang diberitakan olehnya, menaati perintahnya, menjauhi larangannya, beribadah kepada Allah sesuai dengan contoh sunnahnya, dan menjadikannya sebagai panutan. Yang kedua, mukjizat Nabi Muhammad SAW. Mukjizat Nabi Muhammad SAW secara umum dibagi menjadi dua, yaitu mukjizat indrawi dan mukjizat Al-Quran. Mukjizat indrawi artinya mukjizat yang hanya bisa disaksikan oleh orang-orang yang menyaksikan pada masa hidupnya. Mukjizat seperti ini banyak sekali, diantaranya sebagai berikut. Bulan terbelah menjadi dua, diperjalankan dari Makkah ke Baitul Maqdis, kemudian naik ke langit ketujuh, dan kembali ke Mekah di malam yang sama, atau Isra dan Mi'raj. Makanan untuk 3 orang bisa mengenyangkan 1000 orang. Makanan dan kerikil dalam genggaman tangan Nabi Muhammad SAW terdengar bertasbih. Batu mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Air keluar dari sela-sela jari Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Al-Quran merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW yang paling besar. Kitab suci Al-Quran memiliki mukjizat dari segi ketinggian sastra Arab, ajarannya yang selalu cocok untuk setiap tempat dan zaman, kebenaran berita gaibnya, serta isyarat-isyarat ilmiahnya, yaitu satu demi satu dibenarkan oleh penemuan-penemuan ilmiah modern. Semua itu menunjukkan bahwa mukjizat Al-Quran bisa disaksikan oleh setiap orang di setiap zaman. Di bawah ini adalah beberapa hal yang harus dilakukan oleh orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, mencintai Nabi Muhammad lebih dari kecintaan kepada siapapun selain dia. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga aku lebih dia cintai dibandingkan kecintaannya kepada anaknya, orang tuanya, serta semua manusia. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, mengikuti ajaran-ajarannya atau ittiba. Mengikuti ajaran Nabi Muhammad berarti taat kepada Allah karena semua itu berasal darinya. Yang ketiga, mencintai orang yang mencintai Nabi dan membenci orang yang membencinya. Firman Allah, sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah akan melaknatinya di dunia dan di akhirat dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan. Quran Surah Al-Ahzab ayat 57. Yang keempat, banyak membaca sirah atau perjalanan Nabi Muhammad SAW. Dalam sirah Nabi terdapat nasihat serta pelajaran penting yang bisa diteladani dalam kehidupan seorang muslim dan akan menjadikannya masuk surga. Yang kelima, membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Salawat kepada Nabi harus dilakukan di setiap kali menyebut atau mendengar namanya. Firman Allah, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran Surah Al-Ahzab ayat 59. Nah teman-teman, demikian pembahasan tentang beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Semoga kita menjadi orang-orang yang mampu meneladani sikap teladan dari para nabi dan rasul. Sampai jumpa di video materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.